alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak sehingga kita bisa. Pertama ini disebut mudhaf karena dia disandarkan kepada isim yang lain. Kemudian yang kedua disebut mudhaf ilaih. Ya, dan dia dikasrohkan. Wal mudhafu ilaih yakunu majruran daiman bil kasroh. Dan mudhaf ilaih harus kasroh selamanya. Ya, selamanya harus kasroh. Mudhaf ilaih itu harus kasroh selamanya. Nah, kemudian kaidah dalam mudhaf adalah apa? Nahdhifu at-tanwin indal idhafah. Kita membuang tanwinnya ketika kita akan menyandarkan isim tersebut kepada isim yang lain, maka tanwinnya dibuang. Maka mudhaf itu dibuang tanwinnya. Tidak boleh tanwin. Mudhaf itu tidak boleh tanwin. Contohnya kitabu, ya. Kitabu Muhammadin. Ini mudhaf ini tidak boleh tanwin. Kemudian mudhaf ini tidak boleh juga kemasukan alif lam. Tidak boleh kemasukan lam seperti ini. Al-kitabu, ini salah ya. Entah? Jadi mudhaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Paham sini? Nah, contoh yang lain mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Kitabun man hadza ini mudhaf, kitab mudhaf. Kemudian man ini mudhaf ilaih. Pindah kitabun man hadza. Kenapa di sini man tidak kasroh? Kan tadi disebutkan bahwa mudhaf ilaih itu harus kasroh selamanya. Ya, kenapa di sini tidak? Karena man ini mabni. Mabni itu tetap, tidak berubah sakal akhirnya. Tidak berubah-ubah. Tidak kemudian kitabu mani, enggak bisa. Ya. Ini man ini mabniun. Sakalnya tidak berubah. Paham? Kitabu man hadza. Ini kitab ini disandarkan kepada man. Kitabu man hadza, kitab siapa ini. Paham? Kitab ini disebut mudhaf dan mudhaf tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Paham di sini? Nah. Kemudian man inilah mudhaf ilaih, mabni. Karena dia isim istifham. Kata tanya. Kata tanya itu tidak berubah sakal akhirnya. Paham? Kemudian contoh lain untuk mudhaf ilaih, ismu binti Zainab. Ismu binti Zainab. Ismu ini sebagai mudhaf karena ismu ini disandarkan kepada al binti, anak kecil. Paham? Ismu binti, nama anak kecil itu, ya, Zainabu adalah Zainab. Paham? Jadi isim ini nama ini disandarkan kepada al binti. Maka dia disebut mudhaf, al binti disebut mudhaf ilaih. Paham ya? Nah, ismul binti. Ismul binti, ini mudhaf ilaih harus apa? Kasroh. Paham ya? Pertama mudhaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian mudhaf harus mudhaf ilaih harus kasroh. Paham? Ismul binti Zainabu. Nama anak kecil itu adalah Zainab. Paham? Paham ya? Contoh yang lain. Ibnu ini disandarkan kepada isim yang lain. Contohnya anak Muhammad. Berarti apa? Ibnu Muhammadin. Ibnu Muhammadin. Muhammadin mudhaf ilaih. Ya, ibnu sebagai mudhaf. Karena ibnu ini disandarkan kepada isim yang lain, yaitu Muhammad. Ingat, mudhaf ilaih tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh apa? Tanwin. Ibnu Muhammadin, anak Muhammad. Paham? Ibnu Muhammadin, anak Muhammad siapa? Seorang siswa misalkan thalibun. Paham sini? Tentang mudhaf ilaih? Ya. Yang mana? Nah, ini karena mudhaf itu disandarkan kepada isim ma'rifah. Kepada isim ma'rifah dan termasuk ma'rifah adalah apa? Kemasuk alif lam. Jelas maksudnya ismul binti. Nama anak itu.
Kalau misalkan tidak ada alif lam, maka itu disebut apa? Nakirah, menunjukkan umum. Paham ya? Maka ini mudhof ini disandarkan kepada isim ma'rifah, sesuatu yang jelas. Ma'rifah itu kan sesuatu yang jelas. Paham? Ismul binti, nama anak itu Zainabu adalah Zainab. Paham? Paham ya? Tapi tadi syaratnya untuk mudhof ilaih itu tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Iya, ini. Oke, Mudhof. kalau Mudhof ilaih bisa masuk ini, ma'rifah. Ya. Kalau ada alif lam berarti tidak tanwin. Kalau tidak ada alif lam, tanwin bacanya. Ya. Kitabu Muhammadin. Kenapa ini di sini tanwin? Karena di dalamnya tidak ada alif lam. Kalau ini ada alif lam. Pintu ismul binti. Ingat mudhof itu tidak boleh tanwin. Yang kedua, mudhof itu tidak boleh kemasukan alif lam. Paham? Masalah ini contohnya ismun, salah ini. Ya. Kemudian kemasukan alif lam. Al ismu salah juga. Paham? Nah. mudhof apakah selalu dhamma? Ya? Mudhof apakah selalu dhamma? Mudhof apakah selalu dhammah? Tidak. Tergantung kepada kedudukannya. Kalau kemasukan apa? Kemasukan huruf jar, berarti dia bisa kasroh. Masjid Rasulullah misalkan. Kita sandarkan masjid kepada Rasulullah. Masjidu. Asalkan masjidu ya. Rasulillah. Ini mudhof ilaih kan? Ini mudhof ilaih. Dan dia juga sebagai mudhof karena disandarkan kepada Allah. Rasulillahi. Ini bisa menjadi apa? Kasroh juga. Masjidu Rasulillah. Bisa kasroh. Min ya. Saya misalkan dari kharajtu min masjidi Rasulullah SAW. Saya telah keluar dari masjid. Ya. Min. Ada min. Maka isim setelahnya harus apa? Harus kasroh. Kenapa? Karena kemasukan apa? Huruf jar. Min masjidi. Jadi min masjidi. Paham? Paham ya? Min masjidi Rasulillahi. Kenapa dia kasroh? Karena kemasukan apa? Min, huruf jar. Paham? Kalau misal bismillahi masuk nggak? Iya, bismillah. Bismillahi. Mana mudhofnya? Ini mudhofnya ini. Mudhof. Ini apa? Kenapa di sini jar? Kenapa di sini jar? Karena ada huruf ba jar ini. Bismillahi karena mudhof disandarkan kepada Allah. Bismillahi dengan nama siapa? Allah. Karena bismillah ini disandarkan kepada Allah. Paham? Allah ini di sini kasrah. Sebagai apa yang dia? Mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Ismun. Paham sini? Kenapa di sini kasroh? Karena kemasukan apa? Huruf jar bismillahi. Paham? Nah. Jadi mudhof itu adalah apa? Adalah isim atau adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Yang pertama itu mengkasrohkan yang kedua dan itu disebut mudhof. Yang pertama, yang kedua yang dikasrohkan itu adalah apa? Mudhof ilaih. Paham ya? Paham tentang mudhof ilaih? Nah. Berikan satu contoh dulu. Nah, mulai. Silakan. Berikan satu contoh mudhof ilaih. Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Sahih. Fadhal. Sandarkan isim tersebut disandarkan kepada isim yang lain. Dan isim dan mudhof ilaih harus apa? Ma'rifah. Kunci banyaknya kunci, terus
ranjang. Maktabu Yasirin. Maktabu Yasirin. Ahsanta. Betul. Silakan. Selanjutnya. Oh, silakan. Kitabun Yasirin. Kitabun Yasirin. Ingat mudhaf itu tidak boleh tanwin. Kitabu Yasirin. Sahih, ahsan. Fadhal. Kitu. Yunusa. Kucing yang punya Yunus gitu Pak. Iya. Kitu Yunusa. Kenapa itu dipatahkan? Nanti kita pelajari. Ini insyaallah kita akan pelajari, ya. Kenapa sih dia mudhofnya kok dipatahkan gak kasroh? Kan tadi disebutkan bahwa mudhof ilaih itu harus kasroh. Kok ini gak dikasrohkan? Nanti kita akan pelajari insyaallah. Yunusa. Nah, silakan Pak. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Sahih. Ingat, mudhaf itu tidak boleh masukkan alif lam. Dibuang alif lamnya. Daftaru aliyin. Daftaru aliyin. Ingat ya, mudhaf itu tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh tanwin. Dan mudhaf ilaih halus kasroh. Daftaru aliyin. Sahih. Fadhal, Pak. Kursiyu Ammarun. Amarun. Kursinya Amar. Iya, dibacanya kasroh atau doma? Kursiyu. Kursiyu Ammari. Ammarin. Kursiyu Ammarin. Ya, dikasrohkan itu mudhaf ilaihnya ya. Kursiyu Ammarin. Ini. Nah, silakan lanjutkan, Pak. Babu maftuhin. Babu pintu masjid. Babul masjidi. Ahsanta. Babul masjidi. Pintu kan banyak ya. Ada pintu sekolah, ada pintu kamar kan. Ketika disandarkan pada masjid, jelas maksudnya kan pintu masjid, bukan pintu yang lain. Ya, maka bab ini disandarkan pada masjid. Babul masjidi, pintu masjid. Paham? Nah, mudhaf ini tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam, dan mudhaf ilaih halus kasroh al masjidi, ya. Babul masjidi. Ahsanta. Nah, silakan. Yang masjid itu kata dasarnya itu masjid. Masjid ya. Tapi ada alif lamnya. Iya, ini karena ma'rifah. Sesuatu yang jelas, masjid tersebut maksudnya gitu. Babul masjidi. Pintu masjid itu tersebut. Nggak bisa babu masjidi. Masjidin. Berarti nakirah itu umum. Ya. Babu Bisa masjid mana aja. Babu masjidin. Kalau ini umum. Kalau nakirah kan disebutkan syai'un ghairu muayyanin. Sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum ditentukan. Pokoknya pintu masjid. Tahu ya? Perbedaannya ini nakirah, ini ma'rifah. Ya. Apabila isim tersebut kemasukan alif lam, maka dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu syai'un muayyan. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang sudah ditentukan. Paham ya? Kalau nakirah apa? Syai'un ghairu muayyanin. Sesuatu yang belum jelas. Ya. Babu masjid. Bisa saja begini, bisa. Cuman maknanya umum. Paham? Kalau itu yang sebelumnya kan babul masjidi. Yang bawah babu masjidin. Ya. Kenapa ditanwinkan ini?
Karena tidak kemasukan alif lam. Jadi alif lam sama tanwin tidak akan bertemu selamanya. Ini pembahasannya nyambung ya. Nyambung dari awal sampai akhir nyambung. Nah, Babul masjidi uhuwah bisa. Al-ukhuwah, ya. Berarti ini dibuang ini ya. Dibuang. Al-ukhuwah. Babu masjid masjidi afwan. Ukhuwah. Ya, Masjidil Ukhuwah. Ya. Paham ya? Ya, masjid ini disandarkan kepada ukhuwah. Masjid Al-Ukhuwah. Ya. Nah. Silakan. Ghurfatul mudarisi. Ghurfatul mudarisi. Sahih. Ghurfatul mudarisi. Ghurfatul mudarisi. Ahsanta. Ini ya. Ruangan guru. Ya. Paham ya? Ahsanta. Kalau dari ruangan guru masukkan apa? Min. Kenapa jadi karsoh? Ada kemasukan min. Paham sini? Jadi min ini mengkasrohkan isim setelahnya. Paham ya? Nah, silakan. Baitu Muhammadin. Sahih. Masukkan ini masukkan ila huruf jar. Masukkan ila ahsanta ila baiti Muhammadin. Ahsanta. Pendom? Mudah kan? Muhammad. Kitabu Muhammadin hadza. Apakah kitab Muhammad ini? Ya. Boleh juga apakah ini kitab Muhammad? Itu yang cocoknya ya dalam terjemahannya. Ya Yasiru wahai Yasir, la hadza kitabu Hamidin. Hadza apa artinya hadza? Ini adalah kitab Hamidin. Hamid. Ini adalah kitab Hamid. Aina apa aina? Di mana? Kitab Muhammadin, kitab Muhammad. Huwa, kenapa huwa? Karena kitab itu muzakkar. Maka pakainya dhamir huwa. Huwa dia alal maktabi. Apa ala? Di atas. Al maktab meja. Dia di atas meja. Hunaka di sana. Ya, hunaka di sana. Kemudian aina apa aina? Di mana? Daftaru buku catatan. Ammarin Ammar. Ya. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku catatan Ammar? Huwa ini kembali kepada daftar karena dia muzakkar. Ya, huwa dia ala maktabil mudarisi. Ini mudhofnya kasroh. Kenapa? Karena kemasukan ala itu huruf jar. Huwa ala maktabil mudarisi. Dia di atas meja guru. Nah, kemudian qalamu man. Qalamu ini mudhof juga karena dia disandarkan kepada man. Qalamu man hadza. Pulpen siapa ini? Ya Aliyu wahai Ali. Ya. Hadza apa hadza? Ini qalamul mudarisi. Adalah pulpen guru. Aina apa aina? Di mana? Haqibah. Haqibatu apa haqibatu? Tas. Aina haqibatul mudarisi? Di mana tas guru itu? Hiya. Kenapa hiya? Karena haqibah muannats.
Maka kita menggunakannya dengan domir hiya, karena hiya ini untuk muannats. Hiya tahtal maktabi. Nah, tahta di bawah artinya. Tahta ini dzarab makan. Keterangan tempat. Yang dimana dia mengkasrokan isim setelahnya. Tahta ini mengkasrokan isim setelahnya. Contohnya ya. Nah, tahta ini mengkasrokan isim setelahnya. Tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Kenapa kasroh? Karena ada apa? Kata tahta. Dzarab makan disebutnya. Keterangan tempat. Artinya di bawah. Tahta artinya di bawah. Tahtal maktabi. Di bawah meja. Paham? Tahta ini mengkasrokan isim setelahnya. Dan dia dibacanya fathah. Enggak boleh tahtu, enggak boleh. Ya, boleh apa? Boleh kasroh kalau kemasukan apa? Huruf jar. Boleh kasroh. Paham? Mintah tihal anhar. Paham? Kalau kemasukan apa? Huruf jar. Paham ya? Hukum asalnya apa dia? Fathah, dibacanya fathah. Tahtal maktabi. Paham ya? Tahtal maktabi. Dan dia mengkasrohkan isim setelahnya. Tahtal maktabi. Nah, ini sebagai mudhof sama mudhof. Ini mudhof ilaih. Nah, ingat mudhof ilaih itu harus kasroh selamanya. Jadi nggak tahtu kenapa tadi? Ya? Nggak tahtu. Enggak, karena dia isim mansub, isim yang dimasukkan, yang dipatahkan. Nah, udah paham ini ya? Nah, kita baca satu persatu. Berikut terjemahannya. Ustaz, maaf. Kan kalau saya perhatiinnya dari kata-kata yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, kebanyakan itu domah ya. Ya. Hukum masalah isim itu dibaca domah. Itu untuk yang ini patah. Yang tahta ini. Ya. Karena dia dzarab keterangan, disebutnya keterangan tempat. Ya. Nanti disebutkan yang termasuk dzarab itu banyak, dzarab makan, dzarab zaman, ya seperti qabla, ba'da, zaman itu kan. Adapun dzarab makan fauqa di atas, ya. Amama di depan. Nah, itu dibacanya apa? Fathah. Dan dia mengkasrohkan isim setelahnya. Setelah kita mendapatkan bahwa ini fathah, kita tetapkan fathah. Paham ya? Tahtal maktabi, dibacanya fathah. Jadi istilahnya nyambung dari pertanyaan yang tadi perlu disampaikan. Berarti ini karena asal katanya emang patah gitu. Iya. Betul. Paham ya? Kecuali sunatal qabla juga. Qabla ya. Ya, qabla sebelum. Ya. Itu zaman, zarfu zaman. Keterangan waktu, ba'da zuhri, qabla zuhri. Nah, kalau ini dzarab makan, keterangan tempat. Keterangannya apa? Di bawah, tahta. Paham? Nah, dzarab itu ada dua. Dzarab zaman, keterangan waktu. Dzarab yang kedua dzarab makan, keterangan tempat. Nah, adapun tahta ini termasuk dzarab makan, keterangan tempat. Ya, dan dia mengkasrohkan isim setelahnya. Dan dia juga dibaca apa? Fathah, tahta. Enggak dibaca tahtu. Paham sini? Paham? Nah, silakan dibaca Pak. Berikut artinya, terjemahannya. Di atas nih. Ya, dari atas, dari sampai akhir. Syahidu. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Syahid. Apakah kitab Muhammad ini ya Yasir? Yasir. La. Bukan. Ada kitab Hamid. Ini kitab Hamid. Baik. Aina kitab Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Yasir. Huwa ala maktabi huna. Dia ada di atas meja di sana. Sahih. Sahih. Aina daftaru Ammarin? Di mana
catatan Ammar Sahih. Yasir huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja guru. Sahih. Sa'id qalamu man hada ya aliyu. Kolam siapa ini ya Ali? Sahih. Ada kolam mudarrisi. Ini kolam guru. Sahih. Sa'id aina haqibatul mudarrisi. Di mana tas guru? Ali dia tahta maktabi. Dia ada di atas. Tahta. Dia ada di bawah meja. Sahih. Ahsan, tabarakallahu fiik. Mumtaz. Silakan Pak, dibaca dari awal sampai akhir. Sa'idun Akitabu Muhammadin ada ya Yasir. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Sahih. Yasir la ada kitabu Hamidin. Ini kitab Hamid. Sahih. Sa'id aina kitabu Muhammadin. Di mana kitab Muhammad? Yasir huwa ala maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Said aina daftaru Ammarin. Ammarin di mana buku catatan Ammar? Sahih. Yasir huwa ala maktabil mudarrisu. Mudarrisi. Ahsanta. Dia di atas meja guru. Sahih. Said qalamu man hada ya Ali. Siapa? Qalamu man. Apa kolam? Pulpen siapa ini ya Ali? Sahih. Ada qalamun. Hada qalamul mudarrisi. Sahih. Ini pulpen guru. Sahih. Said aina haqibatul mudarrisi. Di mana tas guru itu? Sahih. Ali huwa dia tahtal maktabi. Sahih. Dia di bawah meja. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masyaallah. Mumtaz. Silakan Pak. Sa'id. Akitabu Muhammadin hada ya Sa'id. Ya Yasiru. Ya Yasir. Apakah buku Muhammad ini ya Yasir? Yasir la hada kitabu Hamidin. Tidak, ini adalah buku Hamid. Sahih. Sa'id aina kitabu Muhammadin. Di mana buku Muhammad? Sahih. Huwa alal maktabi Hunaka. huwa alal Maktabi. hunaka. Dia di atas meja di sana. Sahih. Aina daftaru Ammarin. Di mana buku tulis Ammar? Sahih. Huwa ala maktabil mudarrisi. Sahih. Dia di atas meja guru. Sahih. Sa'id qalamu man hada ya Ali. Bukan siapa itu Ali? Ini. Ali hada qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpen guru. Sahih. Sa'id aina haqibatul mudarrisi. Ini adalah Di mana? di mana tas guru itu? Sahih. Dia tahta Maktabi. maktabi. Dia di atas meja. Tahta. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Sahih. Ahsan, tabarakallahu fiik. Naam, silakan Pak. Sa'id Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin ada Yasir. Ya Yasir. Sahih. Apakah ini kitab Muhammad ya Yasir? Yasir la hadza kitabun Hamidin. Hamidin. Bukan, ini kitab Hamid. Sahih. Sahih. Aina kitabun Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Yasir
huwa ala kitabi Huwa alal huwa ala kitabi huwa alal huwa ala maktabi hunaka hunaka. di atas meja di sana. Sahih. Sa'id aina Daftaru daftaru Ammar, di mana buku catatan Ammar? Sahih. Yasir huwa ala maktabil Mudarrisi. mudarrisi, dia di atas meja guru. Sahih. Ya Sa'id Qalamu. man haza ya Ali, pulpen siapa ini wahai Ali? Ali. Haza qalamu mudarrisi. Mudarrisi. Ini adalah pulpen guru. Sa'id aina hakibatul Mudarrisi. Di mana tas guru itu? Sahih. Dia tahtahu tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Sahih. Ahsan, tabarakallahu fikum. Nah, fadhal. Sa'id Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Apakah kitab Muhammad ini ay Yasir? Sahih. Yasir la, bukan. Ada kitabu Hamidin. Bukan, ini kitabnya Hamid. Sahih. Sa'id aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Sahih. Yasir huwa ala maktabi hunaka. Dia berada di atas meja itu. Sahih. Sa'id aina daftaru Ammarin, di mana buku catatan Ammar? Yasir huwa ala maktabil huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Sa'id qalamu man hada ya Ali, pulpen siapa ini Ali? Ali. Hada qalamu mudarrisi, ini pulpen guru. Sahih. Aina hakibatul mudarrisi, di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Ahsan, tabarakallahu fik. Fadhal, Pak. Silakan. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Yasir la, bukan. Hada kitabu Hamidin, ini kitab buku Hamid. Sa'id aina kitabu Muhammadin, di mana kitab Muhammad? Yasir wa alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana. Sa'id aina daftaru Ammarin, di mana buku catatan Ammar? Yasir wa ala maktabil mudarrisi, dia di atas meja guru. Sahih. Sa'id qalamu man hada ya Ali, pulpen siapa ini ya wahai Ali? Ali. Hada qalamul mudarrisi, ini pulpen guru. Sahih. Sa'id aina haqibatul mudarrisi, di mana tas guru? Ali. Dia tahtal maktabi, dia di bawah meja. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fik. Nah, fadhal. Lanjutkan. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Fadhal. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi.
Wa 'alal maktabi mudarrisi. Qala man hadha ya Aliyu. Qala man hadha ya Aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Pendom, paham sini? Nah, kita lanjutkan ke latihan-latihan ya. Tamarin. Di sini ada ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan di berikut ini. Nah, saya akan bertanya dulu ke Bapak Dadan. Nah, aina kitabu Muhammadin? Bebas saja silakan. Aina kitabu Muhammadin? Kitabu Muhammadin tahta maktabi. Sahih. Aina kitabu Ammarin? Silakan, selanjutnya apa? Aina kitabu Ammarin? Bebas saja. Boleh pakai domir, boleh juga pakai isim dhohir, boleh. Wa 'alal maktabi. Sahih, huwa 'alal maktabi. Sahih. Aina haqibatul mudarrisi? Ya tahtul Hiya tah. Ingat, dipatahkan tahnya. tahtal maktabi. Sahih, hiya tahtal maktabi. Ahsanta. Paham ada? Paham ya? Ini tentang apa? Tentang mudhaf ilaih. Jadi mudhaf itu adalah apa? Adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Paham ya? Wal awwalu yajuru tsani. Yang pertama mengkasrokan yang kedua, itu mudhaf. Mudhaf itu mengkasrokan isim setelahnya. Dan mudhaf itu tidak boleh tanwin dan kemasukan alif lam. Paham ya? Dan mudhaf ilaih harus kasroh. Paham ya? Dan mudhaf ilaih harus kasroh dibacanya. Selalu kasroh. Nah, kita akan lanjutkan kepada latihan yang kedua. Adib al-kalimatul ula ila tsaniyah. Ini apa? Gabungkan atau sandarkan. Adib itu sandarkan. Sandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Yang pertama kitabun ya. Kitab ini akan disandarkan kepada siapa? Kepada Muhammad. Maka kitab ini disebut apa? Mudhaf. Muhammad disebut mudhaf ilaih. Paham ya? Jadi kalau kitab saja maka itu adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas, kitabun. Paham ya? Maka tatkala kita menyandarkan kepada Muhammad, maka maksudnya jelas ya. Maksud dari mudhaf itu jelas. Paham ya? Kitabu Muhammadin. Maka maksudnya jelas. Kitab siapa itu? Kitab Muhammad. Paham ya? Jadi mudhaf ilaih itu menjelaskan maksud dari mudhaf. Dan mudhaf ilaih yakunu majruran. Harus dijarkan bil kasroh dengan kasroh daiman selalu. Jadi selalu kasroh. Jadi mudhaf ilaih itu harus kasroh. Contoh sini kitabun Muhammadun. Kitab ini sanad kepada Muhammad. Kitabu Muhammadin. Paham sini? Paham? Nah, kita masuk ke latihannya. Giliran siapa? Silakan. Qalamun hamidun. Qalamun hamidun. Qalamun hamidin. Ingat. Mudhaf itu tidak boleh tanwin dan kemasukan alif lam. Jadi gimana? Qalamu hamidun. Qalamu hamidin. Nah, qalamu hamidin ya. Qalamu hamidin. Nah, qalamu hamidin. Paham ya? Mudhaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Paham? Qalamu hamidin. Qalamu mudhaf, hamidin mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih harus apa ini? Kasroh. Kenapa di sini tanwin dibacanya? Tanpa alif lam. Tidak ada alif lam di sini. Qalamu hamidin dibaca tanwin. Paham? Hamidin ini disebut mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih harus kasroh. Di sini kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lam.
Paham ya? Kolam ini kolamu mudhaf. Mudhaf karena kolam ini disandarkan pada hamid. Paham ya? Silakan lanjutkan. Miftahu al-baitu. Miftahul baiti. Sahih, miftahul baiti. Ahsanta. Pintam? Miftahul baiti. Kenapa di sini gak tanwin? Miftahul baiti. Ini. Kenapa gak tanwin? Sini ada lam. Miftahul baiti. Kunci ini disandarkan kepada al-bait. Pintam? Makanya miftah ini sebagai mudhaf karena dia disandarkan kepada al-bait dan al-bait sebagai apa? Mudhaf ilaih. Paham ya? Miftahul baiti. Kunci rumah. Kunci kan banyak kan? Ada kunci mobil, ada kunci motor, ya. Tatkala kita menjelaskan kepada al-bait, maka maksudnya jelas. Maksudnya jelas. Yang dimaksud apa? Miftahul baiti, kunci rumah. Paham? Miftah sebagai mudhaf, al-baiti sebagai mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih harus kasroh. Silakan. Baitun Abbasun. Baitu Abbasin. Sahih. Ahsanta. Lanjutkan. Dukanun at-tajiru. Sandarkan dukan. Ta ini termasuk huruf qamariyah atau syamsiyah? Huruf ta ini syamsiyah. Makanya bacanya langsung. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Paham? Sahih. Silakan, Pak. Dukanut tajiri. Apa dukan? Toko. Tajir? Pedagang. Toko pedagang itu. Ahsanta. Silakan. Gurfatun aliyun. Senarkan. Jadikan mudhaf ilaih. Gurfatu aliyin. Ahsanta. Gurfatu aliyin. Jadi apa artinya? Ruangan Ali. Ahsanta. Silakan Pak lanjutkan. Selanjutnya. Baitun Muhandis. Baitul muhandisi. Sahih. Ahsanta. Apa arti bait? Rumah al-muhandis insinyur. Berarti apa? Rumah insinyur. Pintam? Silakan lanjutkan. Daftarun sa'idun. Sahih. Daftaru sa'idin. Sahih. Apa daftar Said? Tulis buku catatan Sa'id. Pintam? Silakan lanjutkan. Ismun al-waladu. Silakan. Sandarkan. Ismul walidi. Waladi. Ismul waladi. Apa arti ismu? Nama al-walad. Anak kecil itu. Siap apa maksudnya? Ismul walad. Nama anak kecil itu. Pintu mata? Paham ya? Ismul waladi. Nama anak kecil itu. Silakan lanjutkan. Mindilu yasirin. Apa mindil? Sebut tangan yasir. Silakan. Kitabun Allah. Kitabullahi. Kitab Allah. Pintam? Ini kitab disandarkan kepada Allah. Kitabullah. Jelas. Pintam? Silakan lanjutkan. Komisun Amarun. Komisu
Ammarin. Sahih, qamisu Ammarin. Ahsan. Apa arti qamis? Kemeja Ammar. Lanjutkan. Bintun tobitun. At-tabib. At-tabib. Bintul tobiti. Bintut. Tobibi. Bintut tabibi. Ahsanta. Nah, to itu huruf samsiah, maka dibaca. Bintut tabibi. Bintu apa? Anak. Anak perempuan, tabib, dokter itu, ya. Bintun. Bintun itu anak perempuan. Kalau ibnu anak laki-laki. Nah. Lanjutkan. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Sahih, sariru Khalidin. Ahsan. Apa sarir? Ranjang Khalid. Nah. Silakan, Pak. Miftahu As-saya. sayyaratu. Sandarkan. Miftahul Nah, sin ini samsiah atau qamariyah? Samsiah. miftahus sayyarati. Sahih, miftahus sayyarati. Paham ya? Yang pertama miftahul baiti, yang kedua miftahus sayyarati. Paham? Nah, yang pertama kunci rumah, yang terakhir ini kunci mobil. Jelas kan? Nah. Ada pertanyaan dulu? Jelas ya tentang mudhaf ilaih ini? Kalau dalam kata bahasa itu diterangkan menerangkannya. Ya? Diterangkan menerangkan kepunyaan berarti. Siapanya siapa. Maksudnya Kata bahasa itu. ya kalau di dalam bahasa Arab itu apa? Mudhaf ilaih disebutnya. Enggak, nanti di dalam bahasa Arab juga ada apa? Ada perbuatan, ada pelaku, ada sasarannya, ada yang disasarkan. Apa? Disebutnya apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, nanti kita akan belajar itu tentang apa? Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. 6. Paham ya? Kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Iqra waktu ma'adab di awakhir kalimat. Iqra apa artinya? Bacalah waktu dan tulislah ma'a bersama dhabti memberikan syakal atau harokat awakhiri di akhir-akhir al kalimati kata-kata berikut ini. Kita langsung aja ya, baca ya. Nah, giliran siapa? Nah, silakan baca. Babul madrasati. Sahih, ahsanta. Apa artinya babul madrasati? Pintu sekolah. Sahih, ahsanta. Silakan, lanjutkan. Apa itu? Himarur. Ingat mudhaf ilaih harus kasroh. Himarur rajuli. Apa himarur rajuli? Apa arti himar? Keledai. Ar-rajul, laki-laki itu. Pintam? Nah, lanjutkan. Baitu Hamidi. Hamidin. 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 Kenapa Hamidin? Dibaca tanwin? Karena nama orang. Tidak ada alif lam. Nah, apa arti baitu Hamidin? Rumah Hamid. Sahih. Lanjutkan. Saya rotul mudiri. Naam. Apa arti saya rotul mudiri? Apa arti sayyaratul mudiri? Apa arti sayyarah? Mobil. Al-mudiri pembina. Lanjutkan, Pak. Silakan. Mindilu Ammarin. Sahih. Apa arti mindil? Sapu tangan Ammar. Sahih. Silakan. Lanjutkan. Ismut
Toliba, tolibu. Ismut tolibi. Ismut tolibi. Ismut tolibi. Apa arti ismu? Nama. Tolib. Tolib. Siswa. Nama siswa itu. Tolib siswa. Nah, lanjutkan. Baitullahi. Ahsanta. Apa artinya? Naam. Sahih. Lanjut Pak. Fi kitabillah. Fi kitabillah. Kenapa di sini kasroh? Fi kitabillah. Ada fi itu huruf jar mengkasrohkan. Ahsanta. Lanjutkan Pak. Min baitul. Ada min. Min baitil mudarisi. Sahih. Artikan? Dari rumah guru. Sahih. Ahsanta. Lanjutkan. Ala maktabil mudiri. Sahih. Ahsanta. Ala maktabil mudiri. Apa artinya? Di atas meja pembina. Ahsanta. Nah, alhamdulillah rabbil alamin ya. Kita udah menyelesaikan ini ya. Sampai latihan ketiga. Ya, sampai jam berapa ini? Sampai jam 5? 5 menit lagi ya. Ya, lanjutkan 5 menit lagi. Nah, Iqra silakan. Ini latihan membaca terus ya. Silakan. Aina baitul mudaris? Mudarisa, mudarisu. Mudaris. Mudaris. Mudarisi. Ada apa itu? Wa baitu. Ba'idun. Wa baidun. Terjemahkan. Aina baitul mudarisi? Di mana rumah mudaris? Di mana rumah guru? Huwa ba'idun. Dia jauh. Sahih. Ahsanta. Silakan. Lanjutkan nomor 2. Al-Qur'anu Kitabullah. Kitabullahi. Terjemahkan. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran kitab Allah. Ahsanta. Sekarang nomor 3. Al-Ka'batu baitullahi. Ahsanta. Tarjim. Ka'bah itu rumah Allah. Ahsanta barakallahu fik. Sahih. Silakan lanjutkan. Nomor 4. Muhammadun wasallam. Rasulullahi. Ahsanta. Paham ya? Terjemahkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Apa Rasulullah? Utusan Allah. Nah. Nomor 5, silakan. Kharajal mudarisi. Ini udah kita pelajari. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Karena apa? Karena diawali dengan fi'il. Ingat, jumlah fi'liyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, itu pelaku. Dan pelaku harus dhammah. Kharaja. Mudarisu. Naam. Min ghurfatil mudiri. Sahih. Ahsanta. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Ahsan. Terjemahkan. Guru telah keluar Sahih. dari ruangan pembina. Ahsanta barakallahu fik. Nah, lanjutkan. Hada baitu Hamidin. Ahsanta. Wa dzalika baitu Khalidin. Mumtaz. Barakallahu fik. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Ahsanta barakallahu fik. Masyaallah, mumtaz. Silakan lanjutkan ke nomor 7. Ibnu.
Ibnu. Ibnu Ammar, Ibnu Ammaru. Ini mudhof ilaih. Ibnu Ammari, Amma. Ibnu Ammari, Kenapa Amari? Itu gak ada alif lam. Ibnu Ammarin, Tolibun. Tolibun, wa Ibnu Yasirun, Ya. Tajiri, Wabnu ya. Wabnu Yasirun, Kenapa Yasirun? Yasirin. Tajiri, Tajirun. Kita di sini kita akan mempelajari ini ya. Sebentar aja ya, sedikit aja ya, terakhir ini ya. Ini jumlah itu kan ada dua ya. Jumlah itu ada dua. Yang pertama apa? Jumlah ismiyah. Kita itu dulu. Jelaskan dulu sedikit aja gambaran ini. Nah, al jumlatu nau'an. Jumlah itu kan ada dua ya, dua jenis ya. Yang pertama jumlatun ismiyatun. Ya, kedua jumlah fi'liyah udah kita jelaskan kan? Nah, sekarang yang pertama jumlatun ismiyatun. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah apa? Wahiyal jumlatu al-mabdu'atu Nah, jumlah ismiyah adalah apa? Wahiyal jumlatu al-mabdu'atu bi ismin. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sudah tergambarkan kalau sebutan isim? Ya, jumlah yang diawali dengan isim. Nah, dan jumlah ismiyah ini butuh kepada dua rukun. Fahiya tahtaju ila Faya tahtaju ila ruknaini. Jumlah ismiyah itu butuh kepada dua rukun. Ya. Yang pertama mubtada. Yang kedua khobar. Paham? Fokus di sini ya. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah apa? Adalah isim yang terletak di awal kalimat, yaitu mubtada. Wa huwal ismu alladhi yaqa'u fi awalil jumlah. Ini mubtada. Mubtada adalah apa? Wa huwal ismu alladhi yaqa'u fi awal jumlah. Adalah isim yang terletak di awal kalimat. Itu mubtada. Contohnya apa? Isim di awal kalimat al-baitu. Ini isim kan? Isim kan? Kalau dia isim ini di awal kalimat, maka ini disebut apa? Mubtada. Paham? Mubtada itu apa? Isim yang terletak di awal kalimat. Maka ini disebut mubtada. Paham? Paham ya? Kemudian khobar. Apa itu khobar? Ma yukmilu ma'nal jumlah. Sesuatu yang menyempurnakan makna tersebut. Makna kalimat. Contohnya sini. Akan tulis ma yukmilu makna al jumlah. Khobar itu ma yukmilu makna jumlah. Sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Paham? Khobar itu khobar. Contohnya al-baitu. Al-baitu ini mubtada. Karena apa? Karena dia terletak di awal kalimat. Makanya dia disebut
mubtada. Al-baitu, rumah itu. Paham? Maka dia butuh kepada khobar. Butuh kepada sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Paham? Kalau baitu saja tidak akan dipahami, tidak sempurna. Al-baitu, rumah itu. Iya, apa itu rumah itu? Orang yang diajak bicara belum paham. Paham? Maka ini jumlahnya, kalimatnya belum sempurna. Butuh kepada khobar. Paham? Al-baitu, rumah itu. Apa itu rumah itu? Butuh pada khobar. Jamilun. Oh, jamil. Bagus. Ini sebut khobar. Paham? Paham enggak? Ya. Dia khobar ini sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Paham? Al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Kalau tanpa khobar, kalimatnya belum sempurna. Maka jumlah ismiyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yaitu isim yang di awal kalimat. Yang kedua khobar yang menyempurnakan makna kalimat. Paham? Dan mubtada, ingat ini, mubtada harus dhammah dan khobar juga harus dhammah. Gitu? Al-baitu jamilun gitu. Mubtada harus dhammah, khobar harus dhammah. Paham? Ya, al-baitu jamilun. Rumah itu bagus. Seperti inilah kita memanggil seseorang Muhammad. Ya, saya Muhammad. Muhammad. Kan belum jelaskan? Muhammad. Ya, saya Muhammad. Mau bilang apa? Saya Muhammad. Muhammad. Nah, ini butuh khobar. Muhammad ganteng kan gitu kan? Oh, ganteng. Itu khobarnya. Khobarnya. Paham? Khobar itu menyempurnakan makna kalimat. Tanpa khobar belum sempurna maknanya. Paham? Maka jumlah ismi itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Apa itu mubtada? Wa huwal ismul ladzi yaqa'u fi al-jumlah. Adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ini disebut mubtada. Dan mubtada harus dhammah. Paham? Yang kedua khobar. Jadi jumlah ismiyah itu butuh dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah apa? Ma yukmilu makna jumlah, sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Paham? Dan khobar harus apa? Dhammah juga. Al-baitu jamilun. Makanya di sini apa? Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabu. Maka ini dibaca dhammah. Ini dibaca dhammah. Kenapa? Mubtada harus dhammah, khobar harus dhammah, dan dia sebagai mudhaf. Paham? Dan Allahnya mudhaf ilaihi, dan mudhaf ilaihi harus kasrah. Al-Qur'anu kitabullahi. Kenapa di sini dibaca dhammah? Karena dia khobar. Al-Qur'anu kenapa di sini baca dhammah? Karena dia mubtada. Paham? Wadih? Jelas ini? Insyaallah kita akan lebih rinci lihat ke depan insyaallah ya. Nah, ikuti terus ya, biar penasaran. Kalau sekarang dijelaskan, nanti ya nggak akan hadir lah, udah paham. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan di minggu akan datang insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.